Oke, selamat datang teman-teman semuanya. Kali ini saya coba ingin membahas lagi ya lebih lanjut terhadap penggunaan Factorio sambil Factorio dan PLC ya. Dimana teman-teman tahu PLC itu adalah Programmable Logic Control. Jadi adalah suatu device atau suatu alat untuk bisa sebagai kontrol ya, untuk alat pengendali. Nah, biasanya kalau teman-teman yang mungkin teknik pernah dengar atau udah pernah mencobain atau udah pernah make, nah itu adalah sebuah aplikasi. Oke, langsung aja ya. Jadi aplikasi sederhana aja ya teman-teman ya. Jadi kita saat membuat itu bisa lebih enak gitu, gimana ya, pas lagi coba nggak sulit gitu kan. Kita buat yang sederhana aja ya. Oke, di sini nanti teman-teman pilih scans. Di sini teman-teman bisa membuat sendiri ataupun mengikuti scans yang udah ada. Jadi banyak nih aplikasi-aplikasi yang udah dibuatin sama software ini. Bebas, kalian mau pilih yang mana atau nyoba. Tapi kali ini kita coba yang sederhana aja. Saya akan pilih filling tank dengan timer. Kita akan coba mengisi dengan timer. Ataupun kita buat isi manual aja ya, dengan cara fill atau button discharge. Oke, kita tunggu dulu sambil menunggu. Ya, sudah ada. Nah, berbedanya dengan aplikasi atau simulasi lain, aplikasi ini cukup visualnya cukup keren banget teman-teman. Visualnya cukup keren banget teman-teman. Di sini visualnya itu berbeda daripada simulasi lain. Ini hampir rata-rata mirip, seperti detailnya itu sama seperti aslinya biasanya. Ya walaupun kita lumayan ya maksudnya daripada kita nggak bisa praktik di luar ataupun kita nggak punya barangnya, tapi kita bisa coba aplikasi ke sini. Wah, ini keren banget, detail banget ini, kayak AutoCAD 3 dimensi atau SolidWorks atau apa, ini mirip banget. Nah, ini kita bisa kontrol ya, bisa kontrol menggunakan Xbox 2. Nah, perlu yang kita tahu nanti konsepnya adalah kita pengen pencet tombol ini ya untuk mengisi air sampai penuh. Lalu kita bisa pencet tombol discharge, dia baru ini akan ketutup. Ini langsung kebuka. Ya, kebuka. Itu konsep pertamanya. Konsep keduanya, nanti kita pencet tombol ini untuk sebagai fill. Sekali nyala, timer akan aktif. Lalu dia untuk mengisi ketika timer sudah off, dia akan discharge gitu. Konsep pertama dulu ya, paling ya kita akan coba ya. Nanti mungkin kalau kita nggak sempat kali ini, section berikutnya kita akan lebih advance lagi. Mungkin saat ini kita coba basic. Oke, selanjutnya kita tentukan dulu nih teman-teman, mana output mana input. Nah, kalau input biasanya itu berupa sensor, berupa tombol. Nah, kalau karena ada di sini itu kita hanya berupa tombol. Jadi ada tombol ya di sini ya. Ada tombol. Ini kita bisa klik view, bisa issue. Ini ada tombol, dua tombol, fill sama tombol apa namanya? Jelas nggak ya? Ada tombol fill sama tombol discharge. Lalu outputnya berupa katup pengisian atau katup pembuangan. Fill, discharge, all. Oke, langsung aja kita ke GSWorks 2. Kita buka GSWorks 2. Kita akan buka Oke, udah kebuka ya jendelanya. Oke, selanjutnya ini adalah parameter atau banyak tab-tab ya yang section yang perlu diperhatikan, karena kita di sini hanya simulasi aja dan hanya untuk mengkomunikasikan. Mungkin kali ini saya nggak banyak detail ya bahas di Xbox 2. Mungkin nanti akan
video berikutnya kita akan bahas case walk lebih lanjut ya. Di sini kita akan coba buka section main dia yang sudah terbuka, lalu kamu drag section main itu ke scan program seperti ini. Karena kalau taruh di scan program biar dia bisa terscan nih program ini ya, masuk ke dalam prosedur dalam penyakin time-nya ya, sebagai prosedur flow buat programming atau tereksekusi programnya. Lalu kita mulai program, kita buat addressing-nya ldx0 sebagai button tembakan komen. Fill alt F0 ldx1 button apa ya, discharge gitu ya, discharge gitu ya, lalu out M1 udah ya, tarik itu M0 ke Y LDM0, outnya ya ke Y10, ini misalnya fill follow, terus LDM1 out Y11 discharge all. Oke. Terus kalau sudah kita compile F4 atau compile rebuild all, save alt F4 biar bisa memastikan. Oke, kalau sudah pilih debug, lalu stop simulation, klik, dia secara otomatis akan simulasi ya. Oke, sudah jalan teman-teman. Lalu kita coba tekan button fill. Oke, on ya. Lalu button discard. Oke, on juga ya. Oke, cara selanjutnya kita buka Device Explorer atau OPC. OPC yang saya gunakan adalah OPC Takebishi. Ini bisa teman-teman dapatkan juga di link di bawah saya. Mungkin kondisinya ini adalah trial, nggak ada license, karena di ini nggak ada cracknya ya, dalam artian walaupun beli license mahal ya, lumayan. Walaupun license pun juga trial selama 1 jam. Jadi ketika 1 jam selesai, remaining timnya selesai, tinggal kamu retrial lagi, close, lalu buka lagi, dia akan renewal lagi. Sekarang pilih file, new, terus pilih socket, pilih klik ke simulator Xbox 2, next, finish. Tadi kita belum coba connection test ya. Oh, ini biasanya kalau awal-awal keluarnya seperti ini, sudah keluar tag-nya, tapi ini random tag saja. Ini dia lihat aja. Lalu device 1 port, klik kanan, pilih new, group. Buat nama grupnya misalnya grup apa ya? Test project tank gitu ya. Lalu finish. Nah, di sini di grup ini kalian bisa menghimpun banyak tag yang kalian bisa. Maksudnya ya tag, kita tambahin tag lagi itu bisa. Di sini kita buat di sini. Lalu kita buat tag itu button fill ya. Button fill ya. Lalu ini pilih X0, ini pilih boolean. Tipe datanya ini ada banyak. Kalau tipe data yang di PLC itu yang perlu kita tahu ada banyak ya, seperti tipe data pada pemrograman yang biasanya, karena kita di sini hanya boolean, hanya bisa mengenal tahu true or false, kita menggunakan boolean. Jadi bisa cuma satu atau 0 doang gitu ya. Di sini bisa menggunakan byte, 2 byte, bebas, tergantung tipe datanya. Karena kita sekarang hanya on off doang, atau 1 atau 0 doang, atau boolean atau true or false, maka pilih tipe data boolean.
Kalau udah, pilih finish. Selanjutnya kita copy, kita paste lagi. Button fill-nya kita ganti, atau enggak? Sorry, kita new aja, new tag button discharge. Ini ya. X1 dia otomatis gitu ya. Ngurut. Bolehan. Oke, finish. Oke, kalau sudah selesai, klik kanan, new tag. Out fill valve. Ininya ganti Y. Ini Y10. Bener ya, teman-teman. Kita cek lagi. Jangan sampai salah. Y10. Oke. Finish. Lalu new tag fill valve, jadi ganti disch valve. Ini Y11. Oke, finish. Sudah ya, saya teman-teman. Lalu kita buat monitor. Oke, kalau udah berhasil, dia akan koneksinya good ya. Jadi kalau misinya belum berhasil, biasanya ada bacaan tadi connection time out atau error. Kalau berhasil, dia langsung good. Jadi ini udah bisa komunikasi teman-teman. Kita tes ya. Di sini ada PLC, ini ada OPC. Lalu kita tes fill. Oke, jalan ya. Oke, sip, jalan ya. Oke, kalau sudah, jangan lupa teman-teman file, lalu pilih save as. Jangan lupa di save dulu kalau sudah di save. Saya FOT ya, save aja. Yes. Lalu jangan lupa projectnya set current project type. Jadi jangan lupa ya, setiap project pilih set current project as startup. Jadi ketika OPC ini terbuka, dia akan memulai job di section ini gitu. Oke. Kalau sudah, selanjutnya langkah berikutnya kita akan konfigurasi dulu. Dipilih file di Factory.io ya, kembali Factory.io lagi, pilih file, pilih driver. Lalu kita pilih banyak nih protokolnya, kita pilih OPC Client Data Access. Oke, sambil menunggu lagi configuration dulu. OPC Client Data Access. Nah, pilih OPC server yang digunakan. Udah keluar ya. Biasanya kalau OPC yang kita gunain sedang terbuka, ya seperti tadi, lagi open nih software-nya nih, dia akan otomatis kedetek. Kalau teman-teman tadi browse servernya, akan coba kedetek. Lalu kita pilih browser OPC tersebut. Nah, kalau udah seperti ini kondisinya, ini udah oke teman-teman. Jadi nggak ada error secara komunikasi dari software ini ke OPC. Lalu browse item. Oh ya, gitu doang. Nggak ada warning. Oke, langsung aja back. Nah, dia akan langsung muncul ke seperti ini. Ke suatu function block ya lah ya. Katakanlah function block. Lalu kita pilih di sini di bagian sensors atau inputan, kita pilih ini button fill teman-teman. Button fill kita drag ke sini input. Jadi kalau sisi ini adalah sisi input. Kalau ini adalah sisi output. Jadi kita harus drag tag address tersebut ke output. Jadi button fill lalu discharge ke button discharge seperti ini. Lalu kalau misalnya discharge valve, kita masukin ke sini. Ini filling valve, masukin ke sini. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita mari coba ya. Oke, kita akan coba yang sederhana dulu aja, kita buat manual karena kondisi kan kita akan coba simulasi aja ya, sederhana aja. Kita akan coba on kan button fill. Oh, kita on kan lewat sini aja ya. Seharusnya kalau ketika on seperti ini teman-teman, lihat. Saya harus detail dulu nih. Jangan lupa ya, di running dulu ya. Oke, kalau udah running nih.
Oke, ini udah mulai kebuka nih, teman-teman. Ini tombolnya kalau kita pencet on terus. Nah, dia akan terkomunikasikan ke PLC. Ketika kita tombol, dia akan on, tapi pembuangan akan kebuka. Ini kenapa seperti ini? Ini kondisinya karena dia ini NC. Oke, kita akan coba rubah sedikit. Tinggal edit online, shift, pilih shift, lalu F3 di keyboard. Lalu ini ganti aja LDI X1. Oke, sudah teman. Nah, seharusnya dia kan nggak akan kebuka. Dia ini harus dipencet terus. Oke. Terus kita bisa buang layarnya. Kalau teman-teman lihat, nah ini bilang gesok duanya ya. Nah, dia udah bisa terhubung komunikasi seperti ini. Oke, tinggal gimana caranya kita logiknya ya. Kita tambahkan aja di sini set. Kita pilih set di sini. Oke. Lalu kita buat, jadi ketika ini akan jalan, maksudnya si ini akan reset. Ketika misalnya pencet button discharge, itu akan secara otomatis dia akan reset yang M0, ya akan nutup yang M0 kalau misalnya kita pencet. Lalu plus kita ngaktifin set M1 seperti ini. Sudah, yes. Nah, yang ini jangan lupa reset M1 juga yang di atasnya seperti ini. Edit, insert raw misalnya, lalu pilih reset M berapa? 1 ya, M1 ya. Oke, seperti ini ya, ganti-gantian. Oke, done. Selanjutnya kita coba nyalain. Lalu dia akan otomatis ketika kita matiin kan discharge, dia akan menutup. Valve yang di-fill tersebut akan menutup seperti ini. Ini kondisinya kalau ini akan kebuka lagi. Kalau misalnya saya pencet fill, pengisian akan kebuka. Oke. Dan seterusnya. Kita bisa tambahkan timer, teman-teman. Di sini buat display. Di sini ada display apa namanya nih, timer ya. Kita coba tampilkan ya. Kondisi kita tampilkan. Oke, balik ke apa namanya nih?
ke Factorio, lalu pilih driver. Di sini kita coba tampilkan enaknya gimana. Tampilkan timer ini. Kita lihat timer ini bentuknya adalah integer ya. Jadi yang dihasilkan itu adalah integer. Kita akan kirim data ke timer. Oke, tinggal kita tambahin aja di sini. Contohnya seperti ini teman-teman. Tinggal file, edit. Oke. Ketika di LD M0 ya, misalnya nih. Dia akan mengaktifkan timer, teman-teman. Mengaktifkan timer. Berapa ya? Ke 300 kali ya. Kita coba aja deh 300. Lalu kita zoomnya kita out aja biar kelihatan teman-teman. Oke, di sini kita coba di sini buat untuk resetnya. Jadi T0 ini masuk ke sini. Jadi ketika LD on, dia akan on. LD M0. Ini akan on secara otomatis. Dia akan on sampai ketemu timer. LDI LD T0. Oke, seperti ini ya. Oke ya. Seperti ini ya. Atau mungkin bisa juga gini, kita buat reset T0-nya. Oke, kita coba dulu. Ketika dia akan timer, timer itu akan terus jalan sampai dia akan mereset. Dia akan mengisi terus M0 tersebut. Oke. Coba kita pencet fill lagi. Dia nggak bisa karena ketika M0 dia baru reset. Nah sekarang kita coba lagi, kita back to aplikasi. Mana ini aplikasi Factorio. Oke, lalu kita running lagi. Nah, ini akan jalan terus ya teman-teman. Oke. Bentar, saya akan atur waktunya. Begini kali ya. Oke, yes. Kita akan geser ini. Oke. Oke, kita coba pencet button lagi ya. Button fill lagi. Dia akan ngisi terus, teman-teman. Dia akan ngisi terus sampai 300 milisecond. Nah, sekarang gimana cara munculinnya? Bisa. Kita munculin ini di OPC. Pertama, kita harus matikan dulu. Kita pilih back dulu. Kita pilih file, driver, lalu kita disconnect. Lalu pilih OPC yang tadi. Nah, kembali ke OPC. Lalu kita pilih monitornya, kita nonaktifin dulu. Lalu pilih new tag. Nah, di sini kita buat timer. Ini ya. Timer TN device nomor 0. Ini pakai usort. Oke, tipe datanya usort. Lalu finish. Oke. Kalau sudah, kita save. Lalu kita monitor again. Oke, sudah. Lalu kita configuration.
lalu pilih opsi data akses, browse server lagi, karena kita tadi nambahin tag, jadi kita harus browse server lagi. Oke. Kalau sudah sampai muncul seperti ini lagi, lalu muncul. Tadi caranya adalah disconnect dulu ya, disconnect, clear dulu, lalu configuration, open client data, buka lagi opsi servernya, klik lagi tag KBC DSP5, lalu browse item, dia akan muncul seperti ini. Oke, sampai dia bisa, dia akan refresh. Nah, waktu agak sedikit lama ya. Langsung kita drag lagi, discharge-nya kita drag, terus discharge valve kita drag juga, fill valve kita drag juga, sama timernya. Oke, sudah. Kita tes lagi ya, teman-teman. Semoga kita jalan ya. Kita cek lagi. Oke, kita runtime. Kita run. Lalu kita pencet tombol lagi. Oke. Timernya jalan. Timernya jalan sampai angka 300. Kelihatan nggak? Kelihatan ya, teman-teman. Timer akan jalan sampai ke 300 menitnya. Ketika udah sampai 300, dia akan discharge. Oke, 0, mati, langsung discharge. Oke, itu saja dari saya teman-teman ya. Semoga kali ini teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya share. Jadi gimana cara bisa menghubungkan dari GSWOP 2 ke Factorio EU. Itu saja teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat malam.